Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Jamaah salat subuh Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, semoga kita senantiasa diberikan limpahan rahmatnya, curahan kasih sayang Allah SWT, dan mari kita senantiasa syukuri segala kenikmatan-kenikmatan yang ada pada diri kita ini. Kalau dirasa masih ada masalah, kalau dirasa masih ada kekurangan, maka sesungguhnya itu hanya ujian ya, menguji apakah jenengan niku kita orang-orang beriman atau tidak. Terkadang orang itu dulunya istiqomah, hanya dikasih satu saja titik masalah mandek untuk sholat ya. Padahal satu titik masalah itu berapa tidak seimbang dengan banyak nikmatnya. Nikmat sehat, nikmat kita Islam ini sudah luar biasa ya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun ya, jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Artinya ini seseorang niku apa, innamal a'malu bi khawatimi. Seseorang itu yang inti itu penutupnya. Allah tidak peduli bagaimana awalnya. Riyene begal, riyene main, mendem. Tapi di akhir hidupnya dia bisa wafat jadi orang baik ya, dakwah ya, sholat ya, ngajak-ngajak kebaikan ya. Allah yang nilai ialah di akhirnya ya. Maka bagi yang sekarang sudah diberi kenikmatan itu dijaga ya, dijaga dan harus istiqomah ya. Na'udzubillah, keistiqomahan itu kalau disyarah di hadis yang ke 3 atau 4 dalam arba'in itu ya, seseorang itu tinggal satu sakil antara dia jaraknya dengan surga sudah segini. Jadi semasa hidupnya itu amalannya amalan soleh. Itu ajeng mati niku jarak dia antara surga sudah segini. Tapi ternyata jarak segini Allah takdirkan dia beramal dengan amalan-amalan jelek ya, maka enggak jadi masuk surga, jadi masuk neraka. Ini para ulama kenapa kok bisa gitu? Ngeradil nah? Tidak, ini adil Allah. Ternyata para ulama menjelaskan, oh ternyata ketika semasa hidupnya amalan-amalan soleh itu hanya sekedar kedok karena kemunafikan. Ben digunggung kancane, yang mendapatkan gelar ini, gelar itu, sanjungan ini, sanjungan itu. Ya maka juga niki napa penyakit hati, nggih. Riya, pengen dipuji, pengen ditokohkan di masyarakat, itu penyakit hati, nggih. Jadi ditokohkan, dimuliakan, dihormati itu bukan karpe kita, tapi biar orang lain yang menilai, tapi itu pun juga enggak penting, nggih. Jangan suka untuk dipuji, enggak perlu ya. Ngaten nggih. Jadi ngobati hati niku penting banget ya, daripada sekedar tiang ngobati penyakit yang lain ya. Maka harus ditekankan. Dan salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih. Ngajengaken waosan kita Riyadhus Shalihin masih dalam bab qiraatil Quran, bab fadlil qiraatil Quran, bab keutamaan membaca Al-Qur'an, dari kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullah taala, nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi daurin amin. An Aisyata radhiyallahu anha, hadis berikutnya dari Aisyah Ummul Mukminin, Ummu Abdillah ya, Ummu Abdillah sebutannya, kunyahnya. Aisyah radhiyallahu anha niki garwanipun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat ya, beliau pernah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Rasulullah SAW punika nate bersabda, alladzi yaqra'ul qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah walladzi yaqra'ul qur'ana wa yata'u fihi wa huwa alaihi syaqqun lahu ajroni. Muttafaqun alaih. Ya, muttafaqun alaih artinya Bukhari Muslim, lafadznya sama ya. Sahih mboten enggak usah diragukan lagi, kalau Bukhari Muslim itu banyak sahihnya. Kata Nabi Muhammad SAW ya, beliau bersabda, orang yang membaca Quran dan dia mahir ini pinter Pak, tajwid, makhrajnya, abatasa niku pas plek, panjang pendeknya plek. Kata Nabi napa? Dia bersama safaratil kiramil bararah, bersama malaikat yang mulia. Safarah niku malaikat utusan. Karena malaikat niku diutus, punya tugas masing-masing. Kalau dikhususkan lagi niki malaikat Jibril. Karena malaikat Jibril niku tugasnya membawa Al-Qur'an. Dalam lafadz riwayat yang lain, alladzi hafadzal Qur'an, orang yang menghafal Quran. Ya. Niku bersama malaikat yang mengantarkan wahyu Al-Qur'an. Ya. Jadi ma'as safaratil kiramil bararah niki bisa ditafsirkan bersama malaikat-malaikat yang tugasnya itu memberikan wahyu kepada para nabi, yang kemudian disampaikan kepada umat manusia. Dadosé penting mboten niki. Peran malaikat ini penting mboten? Penting banget. Dia mengirimkan wahyu. Lah wahyu yang paling utama dari sejak Nabi Adam atau Nabi Nuh sampai Nabi terakhir, wahyu yang paling hebat itu Al-Qur'an. Dan wahyu yang paling lama digunakan nanti sampai hari kiamat, Al-Qur'an. Jadi penting. Jadi Al-Qur'an itu turun 1 kali waktu, dari langit yang ke-7 ke langit dunia, terjadi pada malam nuzulul Quran. Nuzulul Quran itu peringatane, ya artinya orang yang memperingati nuzulul Quran itu jawane niate niku nggih memperingati itu turunnya Al-Qur'an itu secara 30 juz 1 kali waktu di langit dunia. Terus setelah turun 30 juz nggih, urutannya seperti apa kita nggak tahu. Lalu Al-Quran ini turun berangsur-angsur selama hampir 23 tahun, fase Makkah dan fase Madinah. Lah turun sedikit. Mungkin enten ayat tentang suami istri padu ya, nanti ada turun ayatnya ini. Ada kasus riba di Madinah, turun ayatnya ini. Ada kasus khomer, turun ayatnya ini. Nabi pernah ditanya tentang Ashabul Kahfi, kisahnya seperti apa, turun. Jadi ayatnya itu turun sesuai dengan situasi dan kondisi. Maka namanya mukjizat seperti ini. Ya. Jenengan ditangleti mboten mudeng. Dhisik mboten nate maca Nabi mboten saged maos. Nabi enggak bisa baca. Ya. Niki hikmahnya Pak, Nabi enggak bisa baca. Kalau Nabi itu ummi, enggak bisa baca. Kalau Nabi bisa baca, terus ditekoki, "Hei Muhammad, critakno haid kuwi piye? Critakno hilal itu seperti apa? Critakno ruh itu apa? Critakno Ashabul Kahfi itu seperti apa? Kisahnya Nabi Soleh seperti apa?" Kalau dia orang bisa baca, musyrikin Quraisy menang. Alah, iki yo paling bar maca kok kitab Taurat, maca kitab Injil, tapi tidak. Nabi enggak pernah membaca. Nabi enggak pernah belajar sama pendeta Yahudi, pendeta Nasrani, tapi bisa jawab. Dan orang yang ngetes ini, orang-orang Yahudi yang mengetes, mereka hafal Taurat, hafal kitab suci mereka, dan jawaban Muhammad ini cocok. Oh, jadi ini bukan orang sembarangan. Makanya banyak orang yang ngetes Nabi Muhammad itu masuk Islam, kalau dia orangnya jujur. Tapi kalau dengki, hasad, wis ngerti dia itu benar, dia itu bisa jawab, nggak mungkin ini orang biasa, pasti orang luar biasa, Nabi ini. Maka
Kalau dia hasad tetap nggak masuk Islam. Kasusnya sami Pak. Wong angel kalih wong bener-bener golek kebenaran niku gampang kok. Umpamane enten-enten. Keyakinan dan ini masih banyak Pak. Nek duwe gawe kudu pas napa? Bulan Suro. Napa? Mboten angsal kok malah. Mboten angsal nek bulan Suro. Niki masih menyebar niki. Umpamane enten sing wani nggih paling biasanya ya bener-bener wong sing wis ngaji tenanan niki. Jangankan orang ngaji tenan, kadang wis ngaji ngeten iki tesih dereng mantun kok nerak kok. Mbur dilokne tanggane ngotene wedi. Lah ngapa Pak? Bulan Suro. Engko nek enek apa-apa. Engko nek enek sing mati. Engko mbuh besane, mbuh kowene aja suro liyane. Ya. Mang jajal. Jadi kalau hadis yang Nabi itu selalu menikah di bulan Syawal, niku nek ini menurut saya loh ya, pendapat saya nek para ulama ya sunai nikah bulan Syawal. Tapi kalau menurut saya harus dicari sebabnya dulu. Ternyata di zaman jahiliyah dulu bulan Syawal niku keramat. Jadi nek bulan Syawale nang Arab, nek teng mriki niku ibaratnya imbangannya bulan Suro. Lah, mila Nabi niku nikahe ditantang sisan diblesne bulan Syawal. Main jenengan nek pengen sunnah ngikuti hadis itu, harusnya bukan Syawalnya, tapi apa? Suro, karena sebabnya sama. Nek ulama usul namanya ilatnya sama. Nek jenengan nikah bulan Syawal ki masyarakat biasa malah dianggap angker kok. Ya tapi insya Allah dapat keutamaan. Dapat keutamaan karena dohir hadisnya seperti itu. Tapi nek pengen ngepasne ngamal hadis itu harusnya dicari ilatnya, dicari sebabnya apa, ashabul wurudnya seperti apa. Nikah bulan Suro. Niki masyarakat dereng enten sing mantun jenengan ngawiti bles. Nek orang itu cari kebenaran, insya Allah ikut. Oh iya, Mas Kuatno niku ndek mben nikahe bulan Suro. Ya ora apa-apa, malah anake mbridil akeh, malah sugih. Oh, barokah ini. Sesuai niatnya. Kalau dia niatnya pengen mendakwahkan tidak ada seperti itu, insya Allah nanti berkah. Jadi harus diniati. Tapi nek wong niku wis kedasare angel, ya angel. Lah Mas Kuatno niku anu sregep salate nang masjid kok. Ilmune dhuwur nek awake dhewe ra teko. Niki wong angel. Seperti itu nggih. Jadi orang baca Quran mahir, bagus tajwidnya, itu peranannya penting. Karena dia juga menyampaikan Al-Qur'an kepada manusia. Jadi imam kan menyampaikan Al-Quran dibaca di imam. Menyampaikan Al-Quran ketika dia ceramah, khutbah, ya, paham tafsirnya, ya. Selain tafsirnya bagus, dia tahu tafsirnya seperti apa. Atau kalau bacaannya bagus, ya, maka di Eropa Pak, di Eropa, Amerika niku wong masuk Islam niku gampil. Nah, awake dhewe mboten perjuangan nih, nggih. Kalau mereka itu lahir cenger Kristen, lahir cenger ateis, mboten gadah agama. Maka perjuangan. Mereka itu kadang ada yang nemu Islam, nggih, nemu hidayah Islam itu hanya sekedar apa? Ngrungokne Quran. Kok apik menadane dirungokne kok penak nang hati ayem, iya. Jenengan cari di YouTube itu banyak. Kok dengarkan Al-Quran kok ayem. Karena ini jujur orangnya, ya, hatinya jujur. Nah, awake dhewe kan ngrungokne Al-Quran lagi 10 menit Ustaz kok suwimen. Ya, karena hatinya masih berpenyakit, ya. Allah tutupi. Ya, pintu hidayah, ya. Lalu yang kedua nggih, dan orang yang membaca Al-Quran tapi niki nggih macane kalau nggih angel lho. Ya ta'u. Niki nek mubalik biasanya ngisine apa? Grotal, gratil. Pinter nek mensyarah hadis nggih.
Jadi ada orang yang membaca Quran berikutnya grotal gradil dalam baca Al-Quran, maka dia mendapatkan 2 pahala. Pahala grotal kalau pahala gradil. Jadi nggih bener nih terjemahan. Digawe konten. Jadi orang baca Quran salah, tapi dia terus membaca, niku mboten dosa. Syarate terus belajar. Wis ngerti salah tapi ra gelem sinau. Nek di Mas kha ora qa piye to Pak? Wis pokoke ngene aku sinaku ngene dhisik kok. Lah niki nek wis pokoke niku wis hadis riwayat pokoke niki. Ya, menangan niki nek bantah-bantahan hadis riwayat pokoke. Nah, wis mboten purun ngalah. Jadi syaratnya dia terus belajar, Pak. Niki atose napa? Allah niku Maha welas asih. Niki tenan mang praktek nih. Umpamane cah cilik niki lho, diajari napa niki? Iqra. Napa-napa lah namine saiki metode Umi, metode Abi, apa metode apa. Nggih. Niki mungkin diajari sesasi insyaallah saged maca Quran. Kula nggih contoh sepuh ndak? Niki umpamane enten nggih, mboten sopan nggih. Mun niki enten tiyang sepuh sangat 70 tahun. Ayo jajalan yo, diajari mbok 5 tahun. Mbah metode Umi po Abi dereng karuan saged. Tapi Allah tahu, Allah tidak menargetkan dia bisa atau tidak. Target Allah ialah dia ada usaha tidak, ada niatan pengen baca Quran tidak. Kalau dia punya cita-cita saya mudah-mudahan bisa baca Quran, iso maca 30 juz. Mboten hafal, maca 30 juz. Kalau jujur niatnya dia mati di halaman 22 Iqra 1 dengan Mas Kuat mati, insya Allah Allah catat pahalanya seperti orang yang baca 30 juz karena cita-citanya. Makanya walaupun grotal-gratul diganjar 2 pahala. Enak loh Pak, grotal-gratul diganjari loh. Jenengan Mas Kuat membangun pagar noto boto sedinon pinten mriki 150 nek jenengan notone apik dibayar mboten? Dibayar. Nek grotal-gratul madhep rono madhep rene matur rene dibayar mboten? Mboten dibayar. Dibayar sesuk rasa teko. Ini manusia. Jadi sisi dia membayar, ngasih pahala, tanda kutip, ngasih ganjaran, ngasih upah, itu berdasarkan hasil kerjanya. Tapi Allah tidak pernah seperti itu. Allah menilai, makanya apa? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wal ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah itu tidak memandang wajah kalian, rupa kalian, bagus napa mboten, tapi yang Allah pandang ialah hati kalian, jujur mboten, niatnya itu loh. Tulus mboten. Nggih. Dadose tiyang maca Quran iku tenang mawon, Pak. Mboten enten rugine. Salah ya diganjar, kalih malah ganjarane. Penting terus belajar. Lah masalahnya ngeten. Kadang orang sudah sepuh niku belajar kadang napa? Malu. Nggih. Ampun malu, nggih. Tiang napa niku? Wong nakal ya ora nek sing malu lho, nggih. Mendem tengah pasar Ramadan ora poso niku mboten malu kok. Kenapa kita harus malu, ya? Yang kedua, difasilitasi, nggih. Takmir itu memfasilitasi. Jadi diundang nih, ya. Tapi renek sing daftar Mas, ya wis wis gugur kewajibane takmir. Ya. Atau jenengan nekakne privat, Pak. Nggih, nekakne privat. Nundang ustad nang omah, ya. Digaji. Ya, nek digaji mboten purun ustad niku. Ustad yang ngopeni anak bojo, gitu. Yang ketiga, dibuat introspeksi diri. Wah, nek maca Quran ternyata nek wis sepuh niku napa? Angel. Plus izin. Profesor, dokter, haji maca Quran mboten riyin. Mboten riyin. Ya.
buat introspeksi. Jadi anak-anak dhewe, cucu-cucune dhewe niku nggih kedah dibelajarke Al-Qur'an. Kadang ya bener tapi keliru. Arep ujian Eptanas nek sak riyen kan Eptanas namanya sakniki UN. Atau ujian mau masuk kuliah. Iki targete sampai nang UNS ngambil kedokteran kok. Tapi bocah kok bahasa Inggrisnya elek ya. Niku dibela-belani bayar tukang ngeles privat bahasa Inggris. Bu, anu nggih, putra kula mangajari, nggih, mengke sebulan gampil. Nggih, Bu. Lah pinten? Nggih pinten niku? 200 nggih. Ngapunten nek 200 bor dereng niku 100. Lah ping pinten sesasi mengke? Sesasi nggih ping 8. Nggih dereng nek 100 sak juta nggih pun sak juta. Dipelan-pelan nggih. Nggih. Niku kursus bahasa Inggris. Manfaatnya hanya sekedar dunia, tidak sampai akhirat. Tapi membaca Quran yang nanti seperti apa keutamaannya, satu hurufnya apa? Dikali 10. Nek satu halaman jenengan ping niku berapa kebaikan, nggih. Islam niku gampil. Jadi arep beramal soleh niku mboten nunggu sugih. Arep beramal soleh niku mboten nunggu sehat. Kadang orang sakit niku terus sakit zikir kan. Niku diganjar zikirnya, nggih. Tapi kan kalau dia sabar dengan sakitnya. Hadis yang terakhir dari pertemuan ini, nanti yang lain dilanjutkan ke depan ya. Hadis berikutnya, wa an Abi Musa al-Asy'ari, dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika nanti bersabda, masalul mu'mini alladzi yaqra'ul Qur'ana masal utrujjah. Nabi ngasih contoh. Dadose permisalan orang mukmin gadai iman yang membaca Quran itu seperti buah utrujah. Kalau waos apa cari terjemahannya mau artinya buah limau. Kita mriki enten mboten. Jadi buahnya wangi ya. Dan rasanya enak. Ya. Jadi orang yang iman niku maca Quran, Pak. Ambune enak. Bau niku bisa dicium tanpa mendekat. Ruangan diparingi headspray niku. Bau. Satu ruangan enak sing entot siji dut. Bau ya. Bau enak tapi. Jadi dilihat dari luar tanpa mendekat kita sudah tahu. Kita sudah nyaman. Oh, enak. Akhlaknya bagus. Sopan. Entengan di jaluk-jaluk itu lung master kok gawe SIM sesuk nggih. Diutangi ya nggih, gampil. Sing mboten gampil niku nek balekne biasane. Niki orang yang bagus. Dan rasanya baik. Rasa baik itu kan karena dimakan, gitu. Karena dimakan. Dimakan itu artinya harus ya bener-bener dipangan, mendekat. Oh tak pakai mantu ya. Oh ternyata tak pakai mantu tahu aslinya, aslinya baik. Biar mudah nih contoh mawon nggih. Nabi lanjut, wa masalul mu'mini ladzi la yaqra'ul Qur'an kama salit samrah la rihalaha wa ta'muha khulwun. Orang yang kedua orang iman tapi mboten maca Quran, Pak. Niki iman niki. Nggih. Nggih niku wau lho mergo isin ra belajar. Haji ping 5 orang iso maca Quran ya. Tapi ternyata masih mending. Tapi apa? Memiliki rasa yang enak. Kalau buah niku ibarat buah kata Nabi, baunya tidak ada, mboten mambu, nggih. Tapi rasanya manis. Nabi sebutkan di situ seperti buah kurma. Buah kurma. Kurma ini rene ambune, Pak. Apa kurma sing jenenge kurma napa ajwa? Napa enten sing luwih larang ajwa enten jare. Ya. 5.000 ya. Untuk ada beras pirang-pirang niki. Ya. Larang sak larang-larang iki kurma niku mboten mambu. Ora enek ambune, tapi rasanya enak seperti itu nggih. Lalu yang ketiga, permisalan orang yang munafik.
artose munafik niku Islame berpura-pura. Dadose Islam niku mbur ben kaya kancane tok. Pun ngoten niku. Nek kaya kancane kan enak padha umume ngoten lho. Wong Jawa kan senenge padha umume. Nek umume apik ya melu apik ngono wae. Nek umume mendem ya melu mendem wae wong ben padha umume kok. Nggih, naudzubillah. Jadi ada orang munafik tapi baca Quran. Lah ya ngopo maca Quran ya? Soale kancane maca Quran kabeh, mergo pekewuh wae. Niku kata Nabi seperti buah royhanah. Buah royhanah niku semanggi, Pak. Daun semanggi. Semanggi niku baunya enak, seger. Kemangi niku. Kancane kemangi niku ambune enak. Jenengan puamah entah niku pahit gaber-gaber gitu. Seperti itu. Jadi baunya enak, Pak. Baunya enak. Ya wis tapek mantu dipek mantu dipangan kan kok. Nah, dipangan maksudnya nggih lebih dekat intens, lebih dekat hubungannya. Dipek mantu lah kok suwe-suwe dipakno nek subuh tangine kok jam 6. Nah. Enek kabar niku arep istilahnya hukum Al-Qur'an mau dihapus umpamane. Adzan ra oleh. Sopen adzan gak oleh nganggo speaker umpamane nih. Lewat berita ngoten mertuane nggih getem-getem gak iso ki kudu orang ini dia santai saja ra apa-apa Pak urip nang negara iki santai mawon kancane akeh ya nek Kristen nek barang ya ngono lah niki orang munafik ya lihat Islam itu dipojokkan biasa-biasa mawon ya jadi harus ada kecemburuan ya harus tapi tetap didasari ilmu ya didasari ilmu jadi ciri-cirinya orang munafik niku kalau Allah, Rasul, syiar-syiar agama ini dilecehkan, dia biasa-biasa saja, nggak ada ketersentuhan hatinya. Tapi ini orang beriman, ya, masih obatan sholat, dia peminum minuman keras, lihat Nabi itu dihina, digorok Pak lehernya, ya. Seperti kejadian di Perancis kemarin itu. Dibunuh orang yang menghina. Jadi sudah dikawal itu. Di Denmark juga sama. Ada yang penggambar karikatur Nabi niku sama pemerintah diparingi ajudan khusus bertahun-tahun 1 tahun 2 tahun 3 tahun sampai terusnya. Ndale ajudan ini leno yoan. Leno sejenak itu jane. Mboten lama. Sidane yo dipateni tenan. Ya, saya nggak ngasih contoh nenek wong langsung dipateni mboten nggih. Niki karena kita hidup beda ya, beda. Nek secara agama boleh. Jadi kalau orang membunuh orang yang menghina agama Islam, niku secara agama mboten dikisos, Pak. Dimaafkan. Tapi ini aturan Indonesia jenengan lebok di penjara. Lah men lebok di penjara campur nyalahne kula lho nggih. Kula orang ngakon kok. Nek aku namung nek aturan Islam, nggih. Nek aturan Islam enggak di penjara. Enten orang nginjak Al-Qur'an, oh jenengan langsung dicekel, jegurne sumur mati, itu tidak dihukum niku kalau ajaran Islam. Tapi nek ajaran nang Indonesia yang jenengan di penjara. Orang munafik seperti itu nggih. Ya casingnya bagus, baunya wangi, tapi dipangan rasane pahit. Kok koyok ngene wong ya, gak beres niki. Yang terakhir, yang keempat ialah orang munafik. Wis niki munafik. Tapi nggak baca Quran, ya. Niki pun enten sing nate ngertos. Niki apa sebut merek. Nate ngertos anu Abu Janda maca Quran pun nate ngertos. Abu Janda sinten Mas? Bojone matine kapan kok janda? niku artis terkenal nih, senengane ngelek-ngelek Islam. Dan dia tidak mewakili ormas tersebut, nggih. Nggak ada ulama ormas tersebut yang merekomendasi kecuali ulama-ulamaan. Nek ulama asli nggak pernah yang ada merekomendasi, yaitu dimasukkan saja orang itu. Okay? Itu orang munafik, ya, suka mengolok-olok Islam, tidak baca Quran, seperti buah handolah kata Nabi. Pripun buah handolah menika? Baunya niku mboten enak, ya kayak wong ngentut niku bau. Rasane pahit, ya, rasane pahit. Mboten enten apike blas, nggih.
Na'udzubillah min dzalik. Muttafaqun alaih, hadis muttafaqun alaih. Mila alhamdulillah nggih, alhamdulillah insyaallah sing teng masjid punika boten enten sing munafik. Insyaallah boten enten sing munafik. Tinggal jenengan milih sing pertama wau, baunya enak, rasanya enak, maca Quran, atau pilihan terakhir, baunya enak atau baunya tidak berbau tapi rasanya enak. Milih yang terbaik Pak, mumpung masih hidup nggih, dan diusahakan nggih maca Quran. Kalau paringi anu nggih bocoran tapi aja nggo males-malesan. Jenengan nek kirane maca Quran angel, penting belajar terus. Terus piye carane ora iso maca Quran atau maca Quran angel tapi saged 30 juz khatam? Piye carane? Enten sing ngertos? Dempel. Mang dempel. Dempel wong sing maca Quran. Nggih. Kalau istrinya itu bisa baca Quran, jenengan nggak bisa dempel. Tapi amun diganggu, didempel. Jenengan mendengarkan. Karena apa? Pahala orang yang mendengarkan Al-Qur'an itu apa? Sama. Mila Nabi Ustadz Abdullah menika nate ditangleti teng Masjid Al-Ikhlas dongeng. Bagaimana hukum tadarusan tapi urut Pak, giliran. Dadose bareng-bareng. Kula maca juz 1, kesel, lanjut Mas Kuat. Dia juz 2. Mungkin lanjut orang yang ketiga juz 3. Terus. Lah seperti ini menake ngeten. Yang pertama mboten males. Yang kedua, masjidnya regeng, Pak. Masjidnya iso rame. Yang ketiga, Al-Quran ini bisa khatam, saya jamin bisa 8 kali khatam dengan pahala yang sama. Pahalanya berserikat tapi sama kan, nggak mengurangi satu yang lain. Karena mendengarkan juga dapat pahala. Itu makanya kalau gimana dereng nanti ngetas enek sing bid'ah nih ora. Tapi nek Ustadz Abdullah itu boleh, malah bagus seperti itu dan ini sudah berjalan lama. Ya. Lah niki wau lho bocoran kula wau lho. Sing ra maca Quran mang dugeni. Dugeni seperti itu, acara seperti itu. Khataman Quran niku ditekani. Dempel. Mirengne. Ora ngerti artinya apa penting mirengne. Nanti dapat keutamaan orang yang khatam Al-Qur'an tadi. Gambel toh, tapi terus rasa sinau. Lah ngapa? Dempel rampung kok. Ya ampun ngoten nggih. Ampun ngoten. Mengkaten ingkang saged dipun waos sesarengan kita prados lagi mau mugi-mugi saged dadosaken barokah kula panjenengan sami, mugi-mugi diberkahi wonten enjing punika, diberkahi umuripun, mugi-mugi umurnya panjang dan diisi dengan kebaikan-kebaikan. Ingkang gadai kesusahan, mugi-mugi Allah segera angkat kesusahan-kesusahannya. Semoga kita semuanya dimudahkan untuk menggapai husnul khotimah. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.